burung terbang tapi sudah bawa Perbekalan. Ya. Harapan sang empu semoga siapa yang unsur dalamnya besi dasar ya. Untuk permukaan pamor biasanya unsurnya meteorit ya kan. Sama-sama produk dari Cirebon aja ini sudah berbeda ya. Kelihatannya handlingnya sama-sama ukiran tapi beda. Kalau ini yang kepompong, ini gajah meletan ya. Oh, luar biasa ya. Ini baru dari warangkanya aja udah banyak ya kan. Yang saya corok beda. Apa? Itu cuci tangan jangan corok kan. Oh, itu jorok. Oh, itu jorok ya. Lupa apa itu kan ada bilang gerenengan gitu kan. Gereneng guratan yang biasanya berada di sisi punggung atau wadidan dan digonjol. Ada juga yang di sekar kacang. Iya, kadang kan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini masih di YouTube channelnya Adi Kadabra ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan berjuta-juta nikmat yang pada kesempatan hari ini termasuk nikmat sehat ya. Mas. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tahu lah kita lagi ini musim wabah. Mudah-mudahan siapapun saudara-saudara kita, teman-teman kita, siapapun yang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang dalam keadaan sulit, mudah-mudahan semuanya cepat diangkat kesulitannya. Oke, pada kesempatan malam hari ini nih, kira-kira Adik Kadabra lagi ada di mana nih? Kok view-nya hari ini kok keris semua? Sangat luar biasa ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini Adik Kadabra lagi berada di tempatnya Ustadz Alek. Oh, alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini sebelum bikin konten kita udah dijamu banyak banget nih, kopinya sangat luar biasa, enak banget, kurmanya masya Allah. Dan yang nggak ketinggalan tadi saya sempat terkagum-kagum dengan pilusnya ini, khas Tegal banget gitu loh. Luar biasa enak. Dan tidak lupa juga saya ditemani dengan pakarnya ini dari kota Tegal tentang dunia perkerisan, Tosan Aji nih. Apa kabar Mas Firman? Ya, baik. Alhamdulillah, barakallah ya. Aduh, Mas Firman, mohon izin nih, nanti saya ingin sedikit mereview tentang keris-keris yang banyak ini nih. Boleh ya? Boleh. Ustaz, kira-kira dari sekian banyak keris ini dulu mulai kolektor dari tahun berapa Ustaz? 79. Dari tahun 79 guys. Luar biasa, dari tahun 79 berarti kesininya udah ya segitu tahun, 40 tahunan ya mungkin ya, plus minus udah 40 tahunan. Dan kalau dulu nih Ustaz, kalau dulu pertama kali dapat itu Ustaz, itu keris apa atau jenisnya yang bagaimana itu Ustaz? Dulu nih Pak, masih inget dong, kira-kira masih inget gak nih Ustaz? Sebagian kalau yang awal aja nih, yang awal nih, pertama awal punya keris itu sih Sabu Kinten ya. Sabu Kinten. Luar biasa. Itu kan awal-awalnya itu ya hasil belajar meditasi lah. Masya Allah, sangat luar biasa hasil sekali. Awal itu hasil awal. Selanjutnya macam-macam, ada yang beli. Ada yang ada dari alam. Tergantung. Iya. Kan banyak versi. Jadi akhirnya jadi keterusan ya Ustaz. Jadi makin cinta dengan perkerisan. Jadi kolektor nih sekarang nih. Kolektor sih enggak sih. Muri-muri budaya lah. Muri-muri budaya, karena memang Jawa ini sangat kental sekali budayanya, terutama dengan perkerisan ya. Tosan Aji ya. Itu dulu sebenarnya keris itu pada zaman dulu itu buat apa sih Ustaz? Halayaknya jadi sampai mengental jadi budaya di Indonesia itu? Tergantung. Kalau zaman dulu, kalau zaman kerajaan itu kan kayak kan untuk benda pusaka. Benda pusaka sejenis senjata. Kalau sekarang pistol mungkin lah ya. Kalau sekarang kan pistol apa lainnya ya, dari macam lainnya. Tapi kalau dari semacam kerajaan dulu itu kan dari bentuk entah itu keris, entah itu tombak, semuanya kan benda pusaka. Betul. Kalau sekarang kan udah berubah zaman.
Bahkan kita masih ingat dengan Pangeran Diponegoro itu yang dibawa di belakang itu kan keris ya, Keris, ya. keris. Jadi salah satu benda pusaka dan salah satu senjata pada eranya pada zaman dulu ya, Masya Allah. Dan Ustadz, kalau aku boleh mereview nih, kira-kira mana nih yang boleh saya review nih? Aduh, penasaran banget, sekian banyak, jadi saya bingung ya. Saya bingung ini. Ada 2 sih ya. Ada beberapa ya. Ada beberapa, cuman menurut saya sih kalau yang bagus sih 2 sih. 2 itu ya. Antara satu mungkin Cirebon ya. Oh, Cirebon ya. Cirebon Sepuh. Terus maaf. Yang satu Pajajaran dan Mas. Maaf. Oke, wah kita pada kesempatan malam hari ini akan mereview 2 keris ini. Kira-kira masih di dalam kantong ini, pasti penasaran ya. Oke, Mas Firman, ya. Saya pingin tanya-tanya dulu nih. Kira-kira Ustadz ini yang boleh aku buka dulu, yang mana dulu nih? Yang merah boleh. Oh, yang merah dulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini adalah keris yang lagi saya impikan, karena saya pengen review keris yang pada zaman-zaman kerajaan lah kalau bisa ya. Oh, Masya Allah, keren. Ini aku bilang langsung keren, Ustaz. Padahal aku belum lihat dalamnya loh seperti apa. Karena dari visual luarnya aja, dari warangkannya keren banget, dan bahkan dari handlenya ya, ini aja udah istimewa. Tapi saya nggak bisa menjelaskan. Kita langsung ke pakarnya nih. Kang Firman, Ya. mohon izin nih Kang Firman. Kita untuk mereview dan buat teman-teman yang lagi belajar tentang dunia perkerisan dan penasaran dengan perkerisan, tolonglah sedikit dijelaskan ulasan tentang keris ini nih. Monggo Kang Firman. Wah, keren ini. Sebelum saya jelaskan sedikit tentang pengetahuan tentang sebilah keris, semuanya ilmu. Betul. Pengetahuan untuk generasi penerus kita ya. Ya, kita selaku orang Jawa biar tidak hilang Jawane. Ya, betul. Nemong Tegal ya. Ben ora ilang Jawane, ya kan? Jawa tapi nggak kehilangan Jawanya ya. Betul. Itu pertama. Yang kedua, ngapunten Kang Kata bila ada kurang-kurangnya. Oh, yes. Sebab semua selama tidak ada orang sempurna. Betul. Pengetahuan yang kita tahu hanya saling mengisi. Betul, siap. Sebab itu satu. Kedua, sesuatu yang kita bahas, sesuatu yang kita mungkin tidak mengalami zamannya. Oh iya, betul. Misalkan ini kan keris, misalkan pada zaman Majapahit, zaman Pajajaran, zaman Kasepuhan kan kita belum ada pada zaman itu. Jadi ini sebatas pengetahuan kita aja ya. Mantap, ini luar biasa narasumber kita. Nah, ini warangkanya gaya kulonan. Ini Cirebon Sepuh. Modelnya Cirebon Sepuh. Kalau dari warangkanya ya? Warangkanya ya, gayaman kulonan. Ini handlenya ukir, orang banyak menyebutnya kalangan sini. Khususnya di kalangan pencinta haji biasanya menyebutnya dengan handle kepompongan. Oh, ini handle kepompongan ya. Jadi emang beda dengan yang kayak begini ya? Beda. Ini punya khas masing-masing. Oke. Kurang lebihnya ini versi Jogja. Oh, kurang lebihnya kalau yang ini versi Jogja ya. Ini Norodokondo versi Jogja juga. Oh, ini Norodokondo. Tetap ada perbedaan. Oke, dari jenis ukirannya pun berbeda ya. Berbeda. Oh, jadi ini nih. Kalau kita buka dalamnya tetap besi dalamnya. Oh, bukan iya. kayu. Bukan kayu ya. Aduh. Ini. Tapi ada nggak nih keris yang kayu nih? Ada. Oh, ada. Biasanya keris ketopraan. Oh, keris. Atau kerisnya Bunyamin. Oke. Ini ada sebilah keris ya, yang kurang lebihnya dapurnya atau jenisnya ini banyak dikatakan, orang banyak mengatakan ini jalak sangu tumpeng.
Jalak sangu tungkem Tumpeng. tumpeng. Oh, kalau tumpeng itu kalau yang di Jawa Makanan. itu yang kayak makanan Nah, tumpengan itu Ustaz ya. Tumpeng. Ya, Oke, kalau jalak burung. Jalak burung. Iya kan? Wah, ini menarik ini. Itu filosofinya burung terbang tapi sudah bawa perbekalan. Perbekalan. Ya, ya. Harapan sang empu semoga siapa-siapa yang memegang berkat doa dan harapan sang empu, Pak, insya Allah tidak akan kekurangan pangan. Jadi saat bepergian dimanapun, ini filosofinya ya. Iya. Oke, ini dengan doa dan harapan sang empu yang megang ini, mudah-mudahan atas izin Allah tidak kekurangan apapun. Walaupun semua syariatnya peran, Pak. Betul. Kita tidak menomorduakan sang pencipta. Betul. Ini bilahnya kurang lebih ya, jalak sangu tumpeng berpamorkan udan mas. Oh, ini yang namanya pamor udan mas ya. Ya, ini. Oke. Lihat ya. Lihat ini pamornya namanya pamor udan mas. Jadi pamor yang mana sih sebenarnya kalau kita bisa ini, tahu? ornamen yang terjadi di permukaan keris. Oh, ornamen yang terjadi di permukaan keris yang ini nih yang namanya pamor. Jadi kan pamor ada macam-macam yo. Bukan ratusan tapi ribuan. Ribuan ya. Ada pamor Bahkan ini ada yang kan, nggak Mas. bisa dicantum dalam sebuah buku. Oke. Karena saking beraneka ragamnya jenis. Oke, kan Betul. yang familiar kan ada pamor udan mas, pamor banyu mili, pamor larak, iya betul kan. Wah banyak sekali pamor ya sebenarnya ya, dan memang kita harus belajar detail kalau untuk ingin tahu ya. Nah kalau dapurannya atau apa kira sering banyak orang berbicara dapuran itu yang kayak gimana sih? Dapur itu pembeda nama dari satu keris ke keris yang lain. Oh iya. Contoh bilahnya lurus. Dikelalis ada dua sokokan depan dan belakang. Oke. Sokokan ngajeng, sokokan pingging. Oke. Itu dikatakan jalak sangu tumpeng. Oke. Dapurnya. Itu. Kalau masaknya lah di sini. Ah. Kita jangan saling berdebat di tangguh atau masa pembuatan. Oke, ini sekali lagi ya, estimasi sekali lagi, maaf untuk kaum umum, jangan diperbesarkan tangguh ya. Sekali lagi yang kita bahas, kita tidak mengalami zamannya. Di zaman itu ya, betul. Saling mengisi saja. Oke. Gitu. Ini kurang lebihnya bertangguh Pajajaran. Oh, tangguh Pajajaran ya, pada era-era zaman Pajajaran ya. Plus minus Pajajaran eranya. Itu sekitar berapa tahun berarti itu? Waduh, itu plus minus ada 100 tahun? Kalau kurang lebih. Ada 200 tahun, 300? Kalau dibikin 700 Masehi, itu kurang lebih berapa tahun ke sini ya? Waduh, ya udah nanti buat netizen siapin kalkulator, kira-kira 700 Masehi itu berapa? Udah berapa lama gitu ya Ustaz ya? Berapa abad itu? Berapa abad lah, ya kan? Waduh, ini berkisaran antara pada era-era Pajajaran ya? Iya, plus minus tahunnya kurang lebih 700 Masehi. 700 Masehi, iya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya, kalau Pajajaran bisa dilihat pamornya putih. Oh, jenis pamor ininya cerah. Ya, putih cerah ya. Banyak sebagian orang bilang sugi pamor. Oke. Padahal pamornya mubiar putih. Gitu. Ini kurang lebihnya dapur, keris berdapur jalak sangu tumpeng. Oh, ini jadi keris jalak sangu tumpeng ya ini ya. Dan kalau dari bilahnya sendiri nih, Mas Firman, ini kalau berdasarkan estimasi pembuatan pada era Pajajaran, ini biasanya bilahnya itu terbuat dari apa sih? Itu biasanya walaupun tidak semua, iya, tetap unsur dalamnya besi dasar, ya. Untuk permukaan pamor, biasanya unsurnya meteorit. Oh, jadi yang orang bilang kadang bahannya meteorit, ya. Padahal itu lapisan pamor yang terbikin dari bahan meteor. Batu meteor asalnya. Tapi untuk bilah sebenarnya di dalamnya itu tetap besi ya. Besi.
besi, walaupun itu besi-besi yang pastinya besi pilihan ya, pada pilihan. Apalagi pada empu-empu pada zaman dulu nih ya. Walaupun kalau kita ulas ya besinya bermacam-macam jenis. Mungkin terlalu panjang mungkin. Oke. Kita bahas kita bahas besi dasar dan besi pamor saja. Oke. Tapi ini saya mau tanya Ustadz dulu nih. Ustadz ini didapat udah mulai dipegang sama Ustadz udah berapa lama ini? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 10 tahun? Atau jangan-jangan ini yang 40 tahun yang lalu nih? Kalau didapat sih kita berapa tahun ya? 5 tahun lebih lah. 5 tahunan udah mulai ada di tempat Ustadz nih, udah mulai dipelihara nih ya kan? Ya kan, dan biasanya kan ini ada proses pembersihan dari kerak atau dari karat gitu ya Ustadz ya? Iya. Itu biasanya itu dilakukan setiap berapa minggu, berapa hari, berapa bulan, atau berapa tahun sekali Ustadz biasanya? 40 hari sekali itu ya, minyak ya, kasih minyak ya, minyak keris untuk mengantisipasi karat. Iya. Perawatan ya, untuk karat ya. Kalau untuk pencucian atau bentuk warangan itu sih tergantung. Kalaupun pamornya pudar, baru kita cuci atau warangan. Yang mitos-mitos itu loh Ustadz, kadang kan dibersihkan setiap suro. Itu gimana itu Ustadz? Ya itu kan versi. Oke, iya. Sebagian orang-orang Jawa dulu kadang kan aku kira ini juga dicucinya setahun sekali gitu. Kadang juga 2 tahun, kadang 3 tahun, tergantung dari pamor. Oke, kalau memang masih bagus ya cukup oles minyak aja ya. Dan sekali lagi kadang orang salah kaprah dalam artian kita ngasih minyak atau ngasih apa bukan berarti kita ngasih sesembahan Ustadz ya. Tidak. Bukan, cuman ini unsurnya perawatan. Untuk merawat biar bilahnya terjaga dengan baik dari korosi. Ya kan, dari korosi. Kadang karena ini kan udah ratusan tahun ya kan, kalau kurang rawatannya juga sayang gitu ya kan. Apalagi ini ibarat kata kan ikutnya benda bersejarah ya kan. Ini benda bersejarah nih. Kita akan bahas yang kedua nih Ustadz nih. Ini kita masukkan dulu. Jadi ini review tadi ini adalah keris jalak tumpeng. Jalak sangu tumpeng. Jalak sangu tumpeng ya kan, dan pamornya tadi udan mas. Kalau dari basic warangkanya itu Cirebonan lah ya kan, sekitar Cirebonan. Dan ini kayaknya luar biasa. Bagaimana kalau saya bawa pulang ini, kira-kira gimana ya kan? Bisa dimusyawarahkan. Bisa dimusyawarahkan. Ya kan, bagaimana kalau ini akhirnya harus kita bawa pulang ini? Kayaknya ini keren banget. Kayaknya di Kadabra belum punya nih keris yang seperti ini nih. Tapi kita masukkan dulu karena kita akan review keris yang kedua nih. Siap. Ini nih kayaknya ini lebih gede nih kayaknya. Aduh, lebih panjang ini. Coba kita buka ya. Oke, siap. Oh, beda ya, memang dari luarnya aja beda ya tadi ya. Tapi ini tadi sama-sama ada ukirannya ya. Oke, nah kita bahas dulu dari luarnya dulu deh. Ini model setelan warongko atau warangka atau sarung keris yang bergaya. Orang sini menyebutnya gajah meledan. Gajah meledan. Anda tahu gajah meledan itu apa? Gajah itu ya gajah, meledan itu menjulurkan lidah. Mungkin orang dulu di zamannya atau di sukunya, di etniknya mengidentikan dengan sosok sebuah gajah ya. Gajah. Oke. Makanya banyak menyebutnya gajah meledan. Oke, ini salah satu gajah meledan ya. Seperti dengan tadi ada kemiripan. Kalau tadi versinya kepompong. Ini. Kalau ini versi yang handle-nya ini kepompong ya. Sama-sama Jawa Barat. Sama-sama Jawa Barat. Kalau ini khususnya Cirebon, di era Cirebon Sepuh. Oh, di era Cirebon Sepuh. Kalau ini ukirannya cantik. Handlingnya gajah meletan ya ini. Gajah meletan. Ini satu set. Satu set ya. Gajah meletan. Makanya warongkonya beda. Warongkonya beda ya antara ini dengan ini ya. Padahal ini sama-sama kulon ya, atau Cirebonan ya. Oh ya, begitulah saking kayaknya budaya kita Indonesia ya kan. Sama-sama produk dari Cirebon aja
ini sudah berbeda ya. Kelihatannya handlingnya sama-sama ukiran tapi beda. Kalau ini yang kepompong, ini gajah meletan ya. Oh luar biasa ya. Ini baru dari Parangkanya aja udah banyak ya kan yang dari kita belum tahu. Bukan kita sih, saya sebenarnya yang nggak tahu ya kan. Kalau dari bilahnya nih, kita bahas bilahnya nih. Kita buka. Nah, cukup panjang, kurang lebih berapa ya Mas panjangnya Mbak? 40 lebih lah. Kurang lebih 40 ya. 40 lah ya. Banyak orang menamakan keris corok. Oh, ini kerisnya corok ya. Sebab panjangnya sudah menginjak atau bahkan lebih dari 40 cm. Oh, corok itu lebih melebihi gitu ya. Aja nyorok gitu ya. Ya kan? Nyorok karangan. Tapi kalau di Jakarta kalau saya corok beda. Apa? Itu cuci tangan jangan corok kan. Oh itu jorok. Oh itu jorok ya. Lupa. Oke sama mama Ustaz. Itu ternyata salah, itu jorok. Ini ya dapurnya masuk kategori jenis dapur tilam upi. Oh dapurnya tilam upi. Dapur yang ini ya. Dapur keseluruhan bila. Oh keseluruhan bila. Bukan bawahnya doang sini. Bukan. Keseluruhan bila ditandai dengan keris lurus ya, tanpa gereneng dan sebagainya. Oh iya ya, aku pernah dengan gereneng itu apa itu kan, ada bilang gerenengan gitu kan. Gereneng guratan yang biasanya berada di sisi punggung atau wadidang dan digonjol. Ada juga yang di sekar kacang. Iya, kadang kan ada yang di sini kayak orang tuh, kata orang kayak gini. Itu sudah, kalau bergereneng sudah beda nama, bukan tilam upih lagi. Oke. Nanti aku harus cari nih, karena aku penasaran nih dengan gerenengan itu, itu apa biasanya ada di keris apa nih Mas? Itu macam-macam, banyak ragamnya. Salah satunya itu biasanya kalau di contoh, kalau ya di keris lurus ya, kerisnya lurus. Cuman seperti tilam, cuman di belakang sudah mempunyai guratan gereneng. Itu sudah bernama dapurnya udah bernama beda, namanya beda. Oke. Itu. Biasanya ada yang gerenengnya sangat sederhana ya, tetap tidak bersokokan tapi vertikal alis, orang menyebutnya sudah masuk kategori jalak. Oke. Bisa jalak dinding, bisa jalak ngoreng dan sebagainya. Jadi sudah bukan tilam lagi. Waduh, padahal kalau secara fisik kelihatannya mirip dan hampir sama ya, lurus semua, ya. Terus tilam semua kelihatannya. Tapi ternyata beda ya. Waduh. Beda ricikan satu aja sudah beda nama. Saya cukup pusing ini Ustadz. Ternyata budaya kita benar-benar sangat luar biasa. Kaya loh. Kaya. Ribuan. Makanya untuk kita sebagai bangsa Indonesia patut berbangga ya, karya adiluhung yang generasi penerus mesti berbangga dan mesti perlu tahu. Iya, nguri-nguri budaya. Ya, walaupun orang dulu, maaf, orang kesenian kaumnya kaum logis. Cuman ya tidak berarti orang yang menyandang pusaka seperti ini selalu berkaitan dengan mistis, jangan. Oke. Itu versi terserah. Ya, kita hanya pewaris budaya. Betul. Biar tidak hilang, biar tidak punah, apalagi ngapunten sampai jatuh ke negeri orang. Oh iya. Kita sendiri pewaris tidak punya misal. Iya, konon memang banyak ya yang sampai lari-lari ke negeri orang ya. Pusaka-pusaka dari peninggalan kerajaan kita ya. Banyak sekali. Banyak kan Belanda ya. Belanda. Itu karena ketidakpedulian orang-orang sejenis kita. Betul. Nah, kembali lagi kalau yang ini pamornya apa nih? Ini kurang lebihnya, maaf ya, ini kebanyakan orang menyebut keris tilam berpamor banyu mili, seperti air yang mengalir. Banyu mili, ya. Barusan baru aku nyebut ya masalah banyu mili ini, kita kasih lihat loh. Jadi maaf, ini salah satu pamor banyu mili itu seperti ini ya, teman-teman semua. Ini adalah salah satu air yang mengalir.
Pamor Banyumili. Ini sebenarnya mengalirnya itu dari bila yang bawah ini ke atas ujung, iya, atau dari ujung sini ke bawah ini? Apa kalau mengalir dari pangkal ke ujung? Oh, dari atas ke bawah. Iya. Berarti begini dong posisinya. Tidak. Ini pangkal. Oh, ini pangkal. Oke, ya. Oh, ini sangat luar biasa. Kalau ini nih, ini biasanya bahannya dari apa ini? Tetap ini bahannya besi dasar ada, ya. Terus kalau ini kurang lebihnya bahannya bukan meteor. Ini bahannya bahan sejenis tatanan nikel. Tatanan nikel. Oke. Jadi betul, bukan kayak tadi, kalau yang tadi meteor ya. Iya. Oke. Lebih putih dan tidaknya biasanya tergantung jenis pamornya. Jenis pamornya. Oke, itu satu. Kadang kedua unsur warangan. Oke. Gitu. Kalau ini nih pada era atau pada zaman apa nih keris ini nih? Kurang lebih kalau zamannya atau tangguhnya ini plus minus kurang lebih tangguh atau zaman Cirebon Sepuh. Zaman era-era di Cirebon Sepuh. Plus minus kurang lebih setelah runtuhnya Kerajaan Galuh. Oke. Timbul Kerajaan Cirebon. Ini kerisnya. Oke, sebentar, dengan kameranya miring. Oke, lurus lagi udah. Oke. Biasanya ditanyain dengan keris-keris yang besar, tebal dan panjang. Oke. Itu era-era. Makanya kebanyakan orang keris ini menyebutnya keris corok. Keris corok ya. Identiknya kerisnya gede panjang. Kalau yang ini nih Ustadz, ini didapat sekitar berapa tahun yang lalu nih? Kalau yang ini nih, kayaknya keren banget ini. Kalau ini kalau temen ya, itu kan dari temen itu ya. Temen sih udah merawat dan lebih dari 15 tahun. Temen itu ya. Betulan kalau di saya sih, saya rawat sih hanya sekitar 2 tahun lah. Oh, ini aku agak penasaran ini dari ininya kok ada sentilan kecil kayak gini nih, maksudnya apa nih? Jangan-jangan ada artinya juga nih. Ini nih kok tentu mungkin ada ya. Walaupun orang kesinian hanya cukup tahu ini gayanya ya, yang tadi gajah meletan ya. Gaya atau langgamnya. Oke. Rangka gajah meletan. Oke. Ada sedikit ukiran. Iya, ini manis banget loh. Ini jadi manis banget. Seperti kalau dibilang itu pingil. Tapi mempercantik bentuk. Iya. Warung. Jadi kalau ini nih Mas, saya mau tanya. Biasanya kalau mungkin pada zaman itu atau pada era itu, ini biasanya keris ini nih yang megang biasanya para kaum dari apa? Para patih kah, prajurit kah, atau apa? Biasanya kan ada yang seperti itu ya. Banyak pembesar juga pegang. Cuman khusus Tilamupi tidak pantang atau tidak memilih. Oke. Dari kaum segala lapisan manapun bisa. Mungkin dulu yang berkaitan dengan kasta ya. Kasta, betul. Sekarang sudah hilang mungkin. Cuman pada zaman dulu kan masih ya kan. Itu kasta manapun bisa memakai kalau Tilamupi. Kalau yang Tilamupi, kalau yang ini tadi sama. Yang Pajajaran ini juga sama ya. Biasanya memilih yang mulai bereluk. Oke. Iya nih. Atau berdaung atau bereluk. Ustaz, satu lagi dong Ustadz, kita kan belum bahas masalah look Ustadz. Kira-kira yang ada looknya mana nih Ustadz, biar ada penjelasan nih. Kira-kira yang mana nih Ustadz yang ada looknya nih? Sengkelat ya. Oke, sengkelat ya. Sengkelat mana ini? Pondok. Ini ya, Jogjanan iya, Jogjanan. Oh, ini yang ini. Oh, oke. Aduh, nah kita kan dari tadi belum bahas masalah look nih. Wis, ini nih yang berengkol-engkol ya kan. Ada sebelah keris ya, bergaya warangka Jogja. Oh, ini gaya warangkanya Jogja ya, makanya beda bentuknya dengan yang tadi, yang ini ya, gaya yang kulon. Tentu beda karena langgam-langgam masing-masing etnik atau tangguh atau daerah. Iya, beda ya, itu beda-beda. Ini keris bereluk 13 atau orang menamakan dapur Kiai Sengkelat. Oh, dapur Kiai Sengkelat. Looknya 13. Looknya 13.
Apa semua dapur Kiai Sengkelat itu looknya 13? Pasti 13. Oke, itu ngitung look sebenarnya dari mana sih, Nah, Mas Firman? maaf kurang lebihnya ya. Ngapunten, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oke, jadi cara menghitung look tuh seperti itu ya, jadi ya. Karena kan banyak sekali yang nggak paham. Oh, ini nih aku mau nanya masalah yang ini nih. Ini yang apa namanya tadi, gerenengan itu apa? Iya apa bukan? Ini gereneng. Oh, gereneng, kamera coba mau lihat nih. Jadi gereneng tuh yang seperti ini ya. Iya. Ini tadi ya. Oh iya, ini yang namanya gerenengan ya. Ini sekar kacang. Sekar kacang. Tetap guratan yang 2 ini ya, yang dinamakan sokokan. Sokokan. Oke. Kamera boleh mundur lagi. Shoot. Oke, ya kan. Oh, jadi ini gerenengannya ada beda-beda atau sama? Beda. Masing-masing tangguh, masing-masing pemeton atau keluaran ya. Itu gerenengannya beda-beda. Oke, kalau ini namanya gerenengan apa ini? Atau ini gerenengan yang sederhana. Ngapunten, orang banyak bilang gerenengan primitif atau desa. Oh, sangat sederhana. Iya. Tapi kalau dari namanya tuh mistis banget ya, Kiai Sengkelat itu Ustaz ya. Nah, kalau pada zaman dulu, kalau keris ini biasanya yang megang dari kalangan apa ya? Kalau ini biasanya pemimpin-pemimpin atau pemuka-pemuka. Oh, iya. Kecil-kecilnya untuk kelas desa ya Pak Kades. Pak Kades ya kalau Pak Camat kalau di kecamatan. Oke. Nah, kalau ini pada era zaman apa ini? Sekali lagi jangan diperdebatkan tentang tangguhnya. Tangguh ya, ngapunten bila ada kurang pas. Betul. Ini kalau saya menamakan kurang lebihnya ini masih Tuban. Tuban. Oke. Ya, Tuban. Oh, jadi memang kalau pamornya ngapunten, kalau saat jelasnya mungkin dulunya saat sempurnanya kurang lebih tadinya ya ini wengkon isen karena kurang jelasnya mungkin karena faktor usia ya, atau udah tidak sempurnanya warangan. Betul. Jadi ini juga keris sudah luar biasa, jadi cukup tua dan ini yang namanya keris Kiai Sengkelat ya kan. Ini adalah keris Kiai Sengkelat dan looknya 13 ya. Looknya 13 dengan pamor apa tadi? Wengkon isen dan ini tadi namanya apa ya? Itu namanya yang seperti kuku, seperti belalai, sekar kacang. Sekar kacang itu apa? Sekar kacang itu bunga. Oke. Oh iya, sekar itu bunga ya Ustaz ya. Betul, bunga kacang. Iya. Ujungnya kan ada belalai. Bahasa kampanye kembang kacang. Ya. Kembang kacang. Sekar kacang, kembang kacang. Aku gimana ini, aku orang Jawa sekar aja sampai lupa. Sekar itu bunga. Iya. Kalau di orang desa sekar itu apa? Perempuan. Oke. Sekar itu tetangga yang kemarin itu, yang pakai hijab yang cantik itu, anaknya Pak Lurah. Ya kan? Oh, jadi luar biasa ya. Waduh Ustadz, ini saya ngucapin terima kasih banyak ini karena di sini saya berhasil mereview beberapa jenis keris ya kan. Kemarin banyak pecinta Tosan Haji yang pingin bilang, Mas coba dong review keris lagi. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nge-review 3 jenis keris ini. Kerisnya jenis apa aja nanti ada di bawah ya. Nanti ada di bawah nanti di videonya. Oke, Mas Firman, terima kasih udah jadi narasumber kita untuk menjelaskan kepada teman-teman semua tentang kurang lebihnya di keris lah ya kan, dunia Tosan Haji, peninggalan sejarah. Oke, terima kasih buat Mas Firman, dan sekali lagi tidak lupa juga sama Ustadz ini. Ustadz terima kasih banyak karena kita diizinkan untuk mereview keris-keris koleksi dari Ustadz. Ini padahal koleksinya masih banyak. Coba tuh lihat tuh kamera tuh. Di situ itu ada tombak. Wah, ya kan? Masih banyak lagi nih. Cuman
Nanti kita akan korek-korek Ustadz bagaimana caranya biar tombak itu bisa kita rayu-rayu untuk kita review lagi ya kan. Tapi jangan salah loh, ternyata aku kesini juga bukan merampok konten tentang masalah keris, tapi nanti saya akan tanya-tanya lagi kepada Ustadz tentang benda-benda peninggalan sejarah yang lain. Ada benda-benda bersejarah apa koleksi Ustadz? Penasaran kan? Tunggu di YouTube channel Adika Double berikutnya. Masih banyak koleksi Ustadz kan? Ada. Wah, aduh, bikin penasaran kan? Kira-kira Ustadz ini punya koleksi apa lagi? Dan kalau buat teman-teman pengen lihat barang-barangnya atau pengen melihat kerisnya secara langsung atau pengen memiliki keris ini, boleh nanti saya tuliskan nomor HP dari Ustadz ya. Nanti biar langsung komunikasi dengan Ustadz. Barangkali mau tanya-tanya atau mau apapun tentang dunia perkerisan, langsung ke Ustadz aja, boleh ya Ustadz ya? Boleh. Oke, dan kita akan korek kembali dari Ustadz kira-kira punya benda bersejarah apa lagi atau benda-benda mitologi atau apapun, tetap di YouTube channelnya Adika Dabra. Jangan lupa like, share, dan bagikan dan komen ya buat teman-teman yang lain. Terima kasih Ustadz, terima kasih udah jadi narasumber kita Mas Firman. Terima kasih buat teman-teman yang nonton ini. Mudah-mudahan sekali lagi semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dapat rahman rahimnya dari Allah, dan dapat kesehatan selalu. Terima kasih. Nun wal qalami wa mayaskurun. Usikum wa nafsi bitaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.